Saudara-saudara, hari ini kita akan mempersekutukan dari Matius pasal 9 ayat 10 sampai ayat 17. Kita akan melanjutkan perjalanan kita dalam belajar dari kitab Matius, saudara-saudara. Matius pasal 9 ayat 10 sampai ayat 17. Bahannya sudah dibagikan di grup dari kemarin. Saya nggak tahu apakah saudara sudah membacanya atau belum. Tapi kalau saudara memperhatikan dalam Matius pasal 9 ayat 10 sampai 17, Tuhan Yesus mewahyukan dirinya dalam pelbagai aspek di situ, saudara-saudara. Minimal mungkin ada 4 aspek, saudara. Nah, hari ini beban saya adalah supaya kita semua gereja Tuhan mengenangkan Kristus dalam semua aspek yang diwahyukan dalam perikop ini. Amin, saudara-saudara. Jadi saya mau kita semua memperhatikan aspek-aspek yang diwahyukan oleh Tuhan Yesus tentang dirinya, dan kita mengambil Kristus sebagai mengambil semua aspek ini kita kenakan dalam diri kita, saudara-saudara. Dan ayo coba kita baca dulu ayatnya, pasal 9 ayat 10 sampai ayat yang ke-17. Kita baca sama-sama. Semua sudah ada di situ? Ayat 10 sampai ayat 17. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang-orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Ayat 16, "Tidak seorang pun menambalkan secari kain yang belum susut pada baju yang tua, karena jika demikian kain penambal itu akan mencabik baju itu, lalu makin besarlah koyaknya. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula, dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya." Yuk kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa, kami menyerahkan persekutuan firman ini dalam tangan Tuhan. Kami mohon Roh Kudus bergerak di antara kami. Engkau sendiri yang akan menyampaikan firman-Mu, Tuhan. Pakai kami semua untuk membicarakan firman Tuhan, sehingga kami semua dibangun dengan firman-Mu. Kami percaya firman-Mu adalah roh dan hayat bagi kami, Tuhan. Dan kami percaya sepanjang kami mempersekutukan firman Tuhan, maka Roh Kudus bekerja mengubahkan firman itu menjadi roh dan hayat bagi kami, menjadi makanan, minuman bagi kami, menjadi kehidupan bagi kami, Tuhan. Kami menyerahkan diri kami menjadi bejana yang kosong dan terbuka di hadapan Tuhan. Kami semua mengosongkan diri, Tuhan, untuk diisi oleh Engkau, diisi oleh firman Tuhan saja. Penuhi kami dengan firman-Mu, Tuhan. Kami membawa hidup kami seperti bejana yang kosong untuk diisi oleh firman Tuhan saja. Semua yang tidak berasal dari firman Tuhan dikosongkan dari hidup kami. Bahkan pengalaman kami dengan firman Tuhan pada waktu-waktu kemarin dikosongkan juga, sehingga kami bisa mengalami firman yang baru dalam kehidupan kami, Kristus secara baru dalam kehidupan kami. Kami datang secara terbuka di hadapan Tuhan. Selidiki kami dengan firman Tuhan, hakimi kami dengan firman Tuhan, terangi kami dengan firman Tuhan, sehingga kehidupan kami berubah secara sempurna di hadapan Tuhan. Kami menyerahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin.
Seperti saya katakan dalam perikop ini, Tuhan mewahyukan dirinya dalam beberapa aspek, saudara-saudara. Nah, kita harus memahami prinsip ini, bahwa pewahyuan tertentu membutuhkan suasana atau lingkungan tertentu untuk Tuhan bisa menyampaikan pewahyuan tersebut dan untuk kita bisa menerimanya, saudara-saudara. Karena ketika sebuah pewahyuan disampaikan tidak dalam suasana yang tepat, tidak dalam lingkungan yang tepat, maka pewahyuan itu hanya sekedar menjadi sebuah pembelajaran atau doktrin, saudara-saudara. Ketika saya menyampaikan firman ini pada hari ini, dan kita semua bersama-sama mendengarkannya, bagi beberapa saudara, mungkin saudara sedang mengalami sebuah suasana atau lingkungan tertentu di mana Tuhan dapat mewahyukan ini kepada saudara dan saudara bisa menerimanya di dalam hidup saudara. Tapi bagi beberapa saudara yang lain, mungkin saudara tidak di dalam suasana atau lingkungan tertentu di mana saudara bisa menerima pewahyuan ini. Tapi tidak apa-apa, saudara terima dulu. Sampai nanti sekali waktu Roh Kudus akan menyeting situasi lingkungan tertentu untuk pada waktu itu ketika saudara mengalami lingkungan suasana tertentu itu, tiba-tiba Roh Kudus akan mengingatkan firman ini dan saat itulah firman ini saudara menangkapnya sebagai sebuah pewahyuan. Itulah yang menyebabkan ketika semua kita menerima firman, bagi beberapa orang sudah menjadi pewahyuan, tapi bagi beberapa yang lain belum menjadi sebuah pewahyuan. Bahkan saudara-saudara yang merasa hari ini saudara menangkap firman ini sebagai sebuah pewahyuan, belum tentu itu menjadi pewahyuan yang lengkap buat saudara, sampai Roh Kudus menyeting sebuah suasana lingkungan tertentu untuk Tuhan kembali mewahyukan dirinya di dalam hidup saudara dan saudara bisa menerimanya. Itu sebabnya ayo kita belajar dari apa yang tertulis dan sudah kita baca tadi, saudara-saudara. Kalau kita perhatikan saudara-saudara, Tuhan Yesus memanggil Matius pemungut cukai pada waktu itu. Ini suasana dan lingkungannya, saudara-saudara, di mana akhirnya Tuhan Yesus dapat mewahyukan dirinya sendiri. Jadi Tuhan memanggil Matius pemungut cukai, lalu Tuhan mau makan di rumah Matius pemungut cukai. Ketika Tuhan ada dan makan bersama Matius di rumah pemungut cukai itu, rupanya Matius tidak sendirian, saudara-saudara. Matius mengundang teman-temannya yang lain. Dan Matius pemungut cukai dikenal sebagai orang berdosa. Nah, kalau orang berdosa, maka teman-temannya adalah orang-orang berdosa juga, saudara. Kan gitu kira-kira. Jadi orang-orang berdosa, temannya Matius datang semua ke rumah Matius dan makan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dan orang Farisi melihat hal itu, saudara-saudara. Dan sama seperti orang agamawi zaman sekarang, demikianlah orang agamawi pada zaman dulu ketika melihat Tuhan Yesus yang dikenal sebagai orang benar pada waktu itu makan, bergaul bersama-sama dengan orang berdosa, mereka langsung wow. Mereka langsung nggak bisa terima dan mereka bertanya kepada murid-murid, kenapa gurumu makan bersama-sama dengan orang berdosa? Yang lucunya adalah saudara-saudara, ketika ada dalam suasana Tuhan Yesus makan bersama-sama dengan orang-orang berdosa itu, muncul dua kelompok di sini. Pertama adalah kelompok orang Farisi, ini mewakili kelompok dari agama yang usang. Yang kedua yang muncul adalah kelompok dari murid-murid Yohanes. Murid-murid Yohanes mewakili kelompok dari agama baru. Kita tahu Yohanes Pembaptis adalah orang yang dalam tanda kutip istilahnya meninggalkan agama yang lama. Dan sebetulnya maksud Yohanes bukanlah membentuk agama yang baru, tetapi merintis jalan bagi Tuhan Yesus. Tetapi masalahnya Yohanes dipenjara dan murid-muridnya kehilangan gurunya. Dan murid-murid Yohanes
akhirnya membentuk agama baru yang merupakan pembaruan dari agama orang Farisi, saudara-saudara. Jadi orang Farisi mewakili agama yang usang dan murid-murid Yohanes mewakili agama yang baru. Dan kalau saudara perhatikan, ini agak lucu menurut saya. Kenapa lucu? Waktu baca saya ketawa, saudara. Itu menunjukkan lucu. Jadi orang-orang Farisi bertanya kepada murid-murid Yesus, mengapa gurumu makan dengan orang-orang berdosa? Lalu kelompok murid-murid Yohanes bertanya kepada Yesus sang guru tentang murid-murid. Kenapa murid-muridmu tidak berpuasa? Sedangkan orang Farisi berpuasa, kami juga berpuasa. Tapi kenapa muridmu tidak berpuasa? Jadi ada dua pertanyaan yang muncul di dalam situasi Tuhan Yesus makan bersama-sama dengan orang berdosa ini. Pertama, orang Farisi yang mewakili dari agama usang bertanya kepada murid-murid, mengapa gurumu, mempertanyakan gurunya, mengapa gurumu makan dengan orang-orang berdosa? Lalu kelompok yang kedua muncul dari agama baru, yaitu murid-murid Yohanes. Lalu mereka bertanya kepada sang guru tentang murid-murid sekarang, saudara-saudara. Mengapa murid-muridmu tidak berpuasa seperti kami atau seperti orang Farisi? Kami berpuasa, orang-orang Farisi berpuasa. Kenapa murid-muridmu tidak berpuasa? Nah, dari situasi semuanya ini muncul pertanyaan-pertanyaan, dan Tuhan Yesus menjawab kedua pertanyaan ini sambil mewahyukan dirinya sendiri. Jadi dalam situasi suasana lingkungan ini, Tuhan Yesus mewahyukan dirinya kepada mereka dan kepada murid-murid. Yang pertama, Tuhan Yesus mewahyukan dirinya sebagai tabib. Aku adalah tabib, kira-kira seperti itu. Pasal 9 ayat 12, kalau kita baca, Yesus mendengarnya dan berkata, maksudnya mendengar pertanyaan dari orang Farisi kepada murid-murid, mengapa gurumu makan dengan orang berdosa? Lalu Yesus menjawab begini, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Di mana-mana kita tahu, saudara, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tapi orang sakit. Tapi sebetulnya pernyataan Tuhan Yesus ini menyinggung orang Farisi. Artinya, sebetulnya Tuhan mau ngomong, mereka ini orang sakit. Aku datang sebagai tabib, karena mereka membutuhkan tabib. Kalau aku datang sebagai hakim, orang sakit ini bukannya sembuh, mati. Tapi karena mereka adalah orang sakit, mereka membutuhkan tabib, aku datang seperti yang mereka butuhkan, aku datang sebagai tabib. Sebetulnya kamu juga sakit, cuma kamu merasa sehat. Kamu merasa tidak membutuhkan tabib karena kamu merasa kamu sehat padahal kamu sakit. Makanya Tuhan Yesus sambil menanggulangi orang Farisi, dia memberikan jawaban sambil mewahyukan dirinya sendiri. Hanya orang sakit yang memerlukan tabib, tapi orang sehat tidak memerlukan tabib. Lalu Tuhan juga berkata seperti ini, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Oh, jadi kita paham. Maksudnya orang sakit di situ adalah orang berdosa. Maksudnya orang benar, orang sehat di situ adalah orang benar. Maksudnya menyembuhkan adalah menyelamatkan. Itu sebabnya kalau saudara baca mujizat kesembuhan dari Tuhan Yesus, itu bisa merupakan perlambangan dari Tuhan Yesus menyelamatkan. Keselamatan. Seperti berapa waktu yang lalu kita bahas tentang mujizat-mujizat awal yang Tuhan lakukan di kitab Matius, dan itu merupakan mujizat yang bermakna zaman, mewakili tentang keselamatan, bicara tentang keselamatan. Jadi kita mengerti sekarang bahwa orang sakit yang Tuhan maksudkan adalah orang berdosa, dan orang benar yang Tuhan maksudkan adalah orang sehat, atau orang sehat adalah orang benar. Jadi seolah-olah Tuhan Yesus berkata, aku ini tabib, aku bukan hakim. Itu sebabnya aku tidak datang untuk menghakimi mereka. Karena aku datang kepada mereka sebagai tabib. Aku datang sebagai tabib, bukan sebagai hakim. Kalau aku datang sebagai hakim, aku akan menghakimi mereka, tapi mereka tidak terselamatkan.
Tapi karena aku datang sebagai tabib, mereka butuh aku, tapi kamu tidak butuh aku. Karena kamu merasa orang benar. Jadi pertama, Tuhan Yesus mewahyukan dirinya sebagai tabib yang menyembuhkan dosa, yang menyelamatkan orang berdosa dari semua dosanya. Dan itulah alasan mengapa Tuhan Yesus makan dengan orang-orang berdosa, karena dia adalah tabib. Apakah kita adalah orang-orang berdosa? Betul. Dan kita bersyukur karena Tuhan kita datang kepada kita bukan sebagai hakim, tapi sebagai tabib. Untuk menyembuhkan kita. Kalau tidak, habislah kita, saudara. Orang-orang Farisi, orang-orang agamawi tidak menyadari bahwa mereka adalah juga orang berdosa yang membutuhkan Yesus. Dan itu sebabnya Tuhan berkata, kamu tidak merasa membutuhkan aku, padahal aku adalah tabib yang bisa menyembuhkan sakit penyakit, bisa menyelamatkan orang berdosa. Tapi permasalahannya adalah kamu selalu merasa dirimu benar, dan itu sebabnya kamu tidak butuh aku. Kamu mungkin kenal aku secara teori, tapi kamu merasa tidak butuh aku. Dan itu sebabnya kamu tidak datang kepadaku untuk memperoleh hayat. Kira-kira seperti itu, saudara-saudara. Dan hari ini, beban saya adalah, kita semua mengenal Tuhan Yesus sebagai tabib, dan kita mengenakan dia, mengambil dia sebagai tabib bagi kita. Amin, saudara-saudara. Yang menyembuhkan semua penyakit dosa kita, sehingga semuanya sembuh dan hilang, dan kita diselamatkan. Bukan saja diselamatkan, tapi juga mengalami perubahan. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, ketika kita datang kepada Tuhan Yesus, belajarlah datang tidak dengan kesombongan agamawi kita, tapi dengan kerendahan hati dan menyadari bahwa pada dasarnya kita adalah orang berdosa yang membutuhkan Tuhan. Betul, saudara. Kalau kita menyadari bahwa dia adalah tabib, kita harus datang kepada dia sebagai orang sakit. Pernah ada saudara sehat-sehat datang ke dokter? Sudah masuk ke tempat prakteknya dokter, lalu dokter nanya, sakit apa? Saya nggak sakit, dok, saya sehat. Betul-betul sehat 100%, dok. Nggak ada sakit penyakit, dok. Loh, dokternya akan nanya, lalu kenapa kamu datang ke sini? Lalu kamu masuk ke sini kenapa? Seringkali saudara-saudara, ketika kita datang kepada Tuhan, kita tidak menyadari bahwa dia adalah tabib. Hanya orang sakit yang membutuhkan tabib. Kalau kita tidak merasa kita orang sakit, maka kita tidak akan merasa membutuhkan dia. Itu sebabnya ketika kita datang kepada dia, kita datang tanpa rasa membutuhkan. Kita datang seperti dengan kesombongan rohani. Itu yang saya bilang, kita datang bukan sebagai bejana yang kosong, tapi sebagai bejana yang penuh, yang nggak bisa diisi lagi. Kalau kita datang kepada Tuhan, datanglah seperti orang sakit yang membutuhkan tabib. Datanglah sebagai bejana yang kosong yang butuh diisi penuh oleh air firman Tuhan, oleh Kristus sendiri. Amin, saudara-saudara. Perlu dipenuhi oleh air hidup. Karena kalau saudara datang penuh, saudara tidak akan mengalami apapun bersama dengan Tuhan. Saudara tidak akan bisa menerima Tuhan, menyerap Tuhan, saudara-saudara. Karena saudara ini datang sebagai bejana yang penuh, bukan kosong. Kalau saudara datang sebagai orang sakit kepada sang tabib, maka kita percaya sang tabib pasti menyembuhkan kita.
kita menyadari bahwa kita ini sehat bukan karena kita melakukan sesuatu, bukan karena usaha kita, tapi karena kita bertemu dengan Sang Tabib. Amin, saudara. Tanpa Dia menjadi tabib kita, maka kita nggak pernah disembuhkan. Tanpa Dia menjadi tabib kita, maka kita akan tetap menjadi orang yang berdosa. Jadi kita ambil Dia sebagai tabib kita kenakan Dia sebagai tabib kita, dan kita menjadi orang yang berbeda. Kalau saudara tidak datang kepada Tuhan sebagai tabib, maka kehidupanmu tidak akan mengalami perubahan. Ada banyak penyakit di dalam dirimu, tapi engkau tidak sadar ada banyak penyakit dalam dirimu. Itu seperti orang, contohlah salah satu, ini yang baru saya pelajari, tentang glukoma. Glukoma itu penyakit di mata, saudara. Katanya glukoma ini kadang-kadang sakitnya tanpa gejala. Jadi orang tidak tahu, dan tahu-tahu saraf matanya rusak. Dan ketika saraf matanya rusak, dia bisa mengalami kebutaan. Jadi ada beberapa penyakit yang tidak punya gejala, itu yang saya maksudkan. Termasuk saudara-saudara, saudara punya banyak kesalahan di hadapan Tuhan, saudara punya banyak dosa di hadapan Tuhan, saudara punya banyak kuman di dalam diri saudara, virus di dalam diri saudara, tetapi tidak punya gejala. Saudara tidak merasakan gejalanya. Halo? Itu sebabnya ketika saudara datang kepada Tuhan, saudara pikir saudara tidak ada dosa sama sekali. Saudara pikir saudara ini orang yang tanpa kesalahan sama sekali. Kalau saudara datang kepada Tuhan, sudah dengan sebuah prasangka, praanggapan bahwa saudara ini tanpa kesalahan sama sekali, engkau salah. Karena ketika engkau menghadapi Sang Tabib secara kosong, engkau berkata, Pak Tabib, tolong periksa aku, apakah ada penyakit dalam tubuhku. Bicara rohaninya, terangi aku, apakah ada virus dosa dalam diriku, apakah ada kesalahan dalam diriku. Maka dia akan memeriksa kita, dan akan menerangi kita, dan memberitahukan kita, ini sakitmu, dan dia berikan obatnya, sehingga kita sembuh dari semua sakit penyakit dosa. Amin, saudara-saudara. Nah, kalau kita sudah bertemu dengan Sang Tabib, maka hampir bisa dipastikan kalau kita datang dengan kosong di hadapan Tuhan, maka setelah kita keluar dari kamar doa kita akan penuh. Kita akan menjadi orang yang penuh dengan Tuhan. Amin, saudara-saudara. Tapi kalau kita datang secara penuh, maka kita pulang akan penuh juga, tapi penuh dengan diri kita. Itu sebabnya setiap kali kita datang dalam sebuah persekutuan hayat, seperti saudara datang dalam ibadah ini, datanglah dengan kosong di hadapan Tuhan. Biarkan Tuhan bekerja dalam hidupmu, biarkan Tuhan menerangi hatimu, sehingga engkau tahu apa yang diperkenan Tuhan dan apa yang tidak diperkenan Tuhan dalam hidupmu, dan izinkan Tuhan menyembuhkan semuanya itu. Amin, saudara-saudara. Membersihkan semua dosamu, sehingga engkau bebas dari dosa dan penuh dengan Tuhan. Amin, saudara-saudara. Seharusnya ketika kita datang kepada Tuhan, kita datang dengan kosong, pulang dengan penuh. Amin. Sebaliknya kalau kita datang dengan penuh, maka kita pulang dengan kosong. Karena kita datang dengan penuh dengan diri sendiri, dan kita pulang dengan kosong dengan Tuhan. Kalau bertahun-tahun, berbulan-bulan saudara ada dalam gereja ini, setiap hari Minggu beribadah, tapi saudara masih terus menjadi orang-orang yang kosong dengan Tuhan, saudara masih penuh dengan diri sendiri terus, engkau membutuhkan tabib. Dan hari ini Tuhan mewahyukan dirinya kepada saudara sebagai Sang Tabib yang mau menyembuhkan saudara. Hanya orang sakit yang membutuhkan tabib. Orang sehat tidak butuh tabib. Kalau engkau merasa engkau sehat, engkau tidak butuh tabib. Tapi kalau engkau merasa engkau sakit, maka engkau butuh tabib. Dan tabib itu akan menyembuhkan saudara. Pak, kalau saya ketemu tabib, apakah saya pasti berubah? Pasti.
Contohnya Matius pemungut cukai. Matius adalah pemungut cukai, terkenal sebagai orang berdosa, saudara-saudara. Tapi ketika bertemu dengan Tuhan Yesus, dengan sang tabib, tidak dicatat dalam Alkitab Tuhan Yesus berdoa menumpangkan tangan untuk Matius. Tidak berdoa dalam Alkitab juga Tuhan Yesus membacakan ayat-ayat Alkitab. Tuhan Yesus hanya ngobrol dengan Matius pemungut cukai, hanya makan bersama dengan dia. Tiba-tiba Matius pemungut cukai menerima Tuhan dalam hidupnya, dipenuhi dengan Tuhan dalam hidupnya, dan tiba-tiba terjadi perubahan dari dalam dirinya. Ini bukan sebuah perubahan yang dikondisikan dari luar, tapi perubahan yang terjadi di dalam dan terekspresi keluar. Itu sebabnya Matius pemungut cukai ini kemudian menjadi murid Tuhan Yesus dan menjadi rasul Tuhan. Ini adalah Matius yang menulis kitab Matius ini. Dia bukan hanya berubah, tapi kemudian menyerahkan hidupnya bagi Tuhan, dipakai oleh Tuhan menjadi salah satu rasul di antara 12 rasul, dan kemudian menulis kitab Matius yang hari ini sangat memberkati kita. Saudara mau diubah oleh Tuhan? Saudara mau dipakai oleh Tuhan secara maksimal? Datang kepada Dia secara kosong. Sadari bahwa kita ini bukan orang sehat tanpa Dia. Kita ini sehat cuma karena kita mengenakan Tuhan sebagai tabib kita, maka kita jadi orang sehat. Kalau kita tidak mengambil Dia, mengenakan Dia sebagai tabib kita, kita tetap menjadi orang sakit. Kenakan Tuhan sebagai tabibmu. Amin, saudara. Ambil Tuhan sebagai tabibmu, maka engkau akan menjadi orang sehat. Engkau sehat bukan karena usahamu untuk menjadi sehat. Engkau sehat karena ada Tuhan Yesus yang menjadi tabib bagi saudara. Amin, saudara. Dan saudara mengenalkan Dia sebagai tabibmu. Oke, yang kedua yang Tuhan wahyukan dalam perikop ini adalah jawaban untuk pertanyaan murid-murid Yohanes yang mewakili agama baru. Tuhan Yesus mewahyukan dirinya sebagai mempelai laki-laki. Jadi yang kedua, Tuhan Yesus adalah mempelai laki-laki. Ayat 15 pasal 9, jawab Yesus kepada mereka, dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Saudara-saudara, Tuhan Yesus mewahyukan dirinya sebagai mempelai laki-laki. Ketika murid-murid Yohanes bertanya, kenapa murid-muridmu tidak berpuasa seperti kami dan seperti orang-orang Farisi? Tuhan menjawab, dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama dengan mereka? Di sini Tuhan Yesus mewahyukan dirinya sebagai mempelai laki-laki, dan Dia menyebut murid-muridnya sebagai sahabat mempelai laki-laki. Oke? Lalu Dia bilang, bisakah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama dengan mereka? Ini bicara tentang puasa. Karena kalau saudara baca dalam perjanjian lama, ketika orang berpuasa, biasanya ini menandakan perkabungan, berduka cita. Orang mengalami sesuatu yang buruk, misalnya ditinggal mati oleh orang tua, ditinggal mati oleh anak, pokoknya sebuah perkabungan, maka biasanya dia menaruh abu di atas kepalanya lalu dia berpuasa. Jadi puasa seringkali menggambarkan seseorang sedang punya beban berat atau berduka cita. Begitu saudara-saudara. Dalam perjanjian lama, ya, ketika orang punya kebutuhan, ketika orang punya beban yang digumuli, maka dia berpuasa. Contoh lain misalnya Nehemia. Nehemia ketika mendengar berita bahwa tembok Yerusalem runtuh, dia menjadi juru minuman raja, maka dia berduka cita dan berpuasa. Ya saudara-saudara, dan raja melihatnya, itu contoh yang lain. Jadi saudara-saudara, Tuhan menjawab, dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama dengan mereka? Jawabannya adalah tidak dapat. Jadi Tuhan Yesus adalah mempelai laki-lakinya dan murid-muridnya adalah sahabat dari mempelai laki-laki. Nantinya tentu murid-murid akan menjadi mempelai perempuan Tuhan Yesus.
Tapi pada waktu itu murid-murid digambarkan sebagai sahabat dari mempelai laki-laki. Lalu Tuhan ngomong atau bertanya kepada mereka. Ini kan pertanyaannya, kenapa murid-murid tidak berpuasa? Tuhan berkata, kalau zaman sekarang jawabannya kayak gini, bro, nggak salah pertanyaannya bro. Memang bisa sahabat mempelai laki-laki itu berduka cita selama bersama dengan mempelai laki-laki. Ini contoh misalnya. Ini ada sahabat saudara jadi mempelai laki-laki. Saudara adalah sahabatnya. Ini apa, pengapitnya lah namanya. Apa tuh pengapit namanya? Ya pengapit ya. Seringkali yang diminta jadi pengapit, betul ya pengapit ya? Itu sahabat, ya kan? Sahabatnya. Nah, saudara jadi pengapit sahabatnya mempelai laki-laki. Lalu mempelai laki-laki sedang bersama dengan saudara, kan dia mau merit nih, bersuka cita dong. Lalu saudara sahabatnya, bisa nggak saudara berduka cita di depan dia? Ya nggak bisa dong. Loh, ini sahabat mempelai laki-laki, masa ada bersama dengan mempelai laki-laki, lalu dia berduka cita karena ada di sebelah mempelai laki-laki? Nggak bisa. Sama seperti orang nggak bisa berpuasa di dalam sebuah pesta pernikahan. Sahabat saudara bikin pesta pernikahan, saudara jadi pengapitnya, sahabatnya. Pengapitlah lah sahabat yang paling dekat gitu ya kira-kira. Saudara jadi pengapitnya, lalu saudara puasa di situ. Jangan-jangan Anda yang pernah ngalamin. Ada yang pernah ngalamin saudara? Saudara jadi sahabat dari mempelai laki-laki di sebuah pesta pernikahan, lalu saudara puasa. Pernah? Wah, kalau pernah, saudara adalah orang yang terlalu rohani. Enggak ada orang datang ke sebuah pesta pernikahan puasa. Ini seperti murid-murid Yohanes bertanya, itu murid-muridmu ada di pesta pernikahan enggak puasa? Tuhan Yesus jawab, ya nggak bisa dong. Masa sahabat mempelai laki-laki disuruh puasa ketika bersama mempelai laki-laki? Kamu waras gitu kira-kira. Kamu nanyanya yang benar sih gitu. Nanyanya salah saudara. Khususnya orangnya yang ditanyanya salah. Kenapa nanya kepada Tuhan Yesus yang adalah mempelai laki-laki? Tapi di sini berarti Tuhan Yesus mewahyukan dirinya sebagai mempelai laki-laki. Ini menyampaikan sebuah kebenaran bahwa sesungguhnya seharusnya penghidupan dan tindakan kita seharusnya itu diatur dan diarahkan oleh Tuhan Yesus dan oleh hadirnya. Bukan oleh doktrin. Kenapa murid-murid Yohanes berpuasa? Mengapa orang-orang Farisi berpuasa? Karena doktrin. Karena ajaran. Orang Farisi mungkin berpuasa seminggu 2 kali karena ajaran. Kamu harus berpuasa. Bukan karena ditentukan, bukan karena diarahkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Seharusnya hidup kita ditentukan oleh keberadaan Tuhan Yesus dan oleh hadirnya. Diarahkan, diatur oleh Dia dan oleh hadirnya. Seolah-olah Tuhan Yesus berkata begini kepada murid-murid Yohanes, kamu itu puasa tanpa aku, tanpa Kristus. Lalu mereka tidak berpuasa karena ada aku, ada Kristus. Lalu kamu sekarang suruh mereka berpuasa. Kamu puasa itu, tapi tidak ada Kristus. Mereka tidak puasa, tapi ada Kristus. Kamu puasa, tapi tanpa Kristus. Murid-murid ini tidak puasa, tapi bersama Kristus.
Saudara pilih mana? Berpuasa tanpa Kristus atau tidak berpuasa bersama Kristus? Pak, kalau saya Pak, nggak usah bersama Kristus, saya milih tidak puasa. Ini bersama Kristus. Tidak puasa tapi bersama Kristus. Ini puasa tapi tidak bersama Kristus. Jadi Tuhan itu kalau menjawab itu hikmatnya luar biasa. Sambil menanggulangi mereka yang berpuasa karena doktrin, bukan karena Tuhan. Seharusnya seluruh hidup kita digerakkan, diatur oleh Tuhan dan oleh hadirnya. Pertanyaan, misalnya, saudara berdoa di rumah, berdoa. Pertanyaan saya, mengapa saudara berdoa? Kan gitu. Kalau saudara berdoa cuma karena diajar, bukan karena Tuhan, dan bukan karena hadirnya Tuhan, saudara salah dalam berdoa. Saudara sedang berdoa secara agamawi. Mungkin ada saudara yang disiplin berdoa pada pagi hari jam 5 pagi. Pokoknya saudara harus bangun jam 5 pagi setiap hari untuk berdoa. Pertanyaan saya, mengapa saudara berdoa jam 5 pagi? Ya karena saya harus berdoa. Kalau sudah berdoa karena harus, engkau tidak berdoa karena Kristus. Seharusnya kita berdoa karena Kristus. Kenapa saya berdoa? Karena ketika saya berdoa, saya berjumpa dengan Kristus. Saya menikmati Kristus. Saya merasakan hadirnya Kristus dalam hidup saya. Kalau saya tidak berdoa, saya akan sangat merindukan Dia. Haleluya. Saya tidak berdoa karena aturan, saya tidak berdoa karena ajaran, saya tidak berdoa karena saya harus, saya berdoa karena Kristus ada di dalam saya. Saya berdoa karena Kristus hadir ketika saya berdoa. Saya berdoa karena ada sesuatu yang mendorong saya dari dalam untuk saya berdoa. Itulah hidup kita digerakkan oleh Kristus. Diatur, diarahkan oleh Kristus. Kenapa kita berpuasa? Ya saya itu setiap hari Kamis puasa. Pak, saya setiap hari Kamis puasa, Pak. Itu udah rutin saya lakukan. Kenapa kamu puasa? Kan pertanyaannya begitu. Kenapa kamu berpuasa dan kenapa harus seminggu sekali berpuasa dan mengapa harus Kamis, Pak? Karena Kamis itu Kamis putih, Pak. Kalau Rabu abu-abu, Pak. Jadi Kamis itu Kamis putih. Jadi saya berpuasa pada hari Kamis dan setiap hari Kamis saya berpuasa. Kenapa kamu puasa setiap hari Kamis? Pertanyaannya kan begitu. Baca Alkitab. Mengapa kamu baca Alkitab? Saya nggak tahu, Pak, kenapa saya harus baca Alkitab, makanya saya tidak baca Alkitab. Pertanyaan saya, mengapa kamu harus baca Alkitab? Mengapa kamu baca Alkitab? Karena kalau saya baca Alkitab, Alkitab itu firman tertulis dan Kristus adalah firman hidup. Kalau saya baca firman tertulis, saya akan bertemu dengan firman hidup. Dan disitulah saya menerima hidup. Selamat siang. Kenapa saudara melakukan ini? Kenapa saudara melakukan itu? Kenapa saudara tidak melakukan ini? Kenapa saudara tidak melakukan itu? Seharusnya alasannya adalah Kristus. Bukan yang lain. Kalau saudara melakukan segala sesuatu cuma karena doktrin, saudara termasuk dalam golongan agama yang usang atau agama yang baru.
Mengapa murid-murid tidak berpuasa? Karena mereka bersama Kristus ada di dalam pesta pernikahan. Mengapa orang-orang itu berpuasa? Karena mereka berpuasa karena doktrin, bukan karena Kristus. Semua yang saudara lakukan seharusnya karena Tuhan dan untuk Tuhan. Alkitab berkata, semua yang kita pikirkan, semua yang kita katakan, biarlah semuanya kita lakukan untuk Tuhan. Dan karena Tuhan. Dan oleh Tuhan. Amin, saudara. Itu sebabnya kemarin dalam persekutuan pemimpin KTB, saya mendorong saudara untuk hidup oleh Roh. Hidup oleh Roh artinya hidup oleh Kristus. Karena Kristus ada di dalam roh kita. Artinya segala sesuatu yang saudara kerjakan, saudara harus mengerjakannya oleh Roh, karena Roh di dalam Roh. Oleh Kristus, di dalam Kristus, dan karena Kristus. Semua pertimbangan saudara melakukan sesuatu adalah karena Kristus. Amin, saudara. Mengapa saudara datang ke gereja, misalnya? Mengapa saudara datang ke gereja? Karena kalau saya datang ke gereja, saya diberkati, Pak. Itu bukan alasan yang tepat sebetulnya untuk datang ke gereja. Itu alasan umum, alasan kebanyakan orang. Kalau datang ke gereja, diberkati. Kalau tidak datang ke gereja, tidak diberkati, katanya saudara. Seharusnya saudara datang ke gereja karena alasan Kristus. Saya harus ke gereja karena saya harus bersekutu bersama-sama saudara seiman. Ketika saya bersekutu bersama-sama dengan saudara seiman, artinya saya bersatu dengan gereja, bersekutu dengan gereja, dan gereja adalah Kristus. Gereja adalah Kristus yang korporat. Ketika saya bertemu dengan saudara-saudara seiman dalam persekutuan hayat, maka saya sedang bertemu dengan Kristus yang korporat. Dan ketika saya datang ke gereja, saya dibangun oleh saudara seiman saya, dan saya juga menyediakan diri untuk membangun saudara seiman saya, supaya Kristus yang korporat ini bertumbuh bersama. Jadi semua yang kita lakukan, termasuk perkara rohani, seharusnya adalah Kristus alasannya. Selamat siang semuanya. Apakah saudara masih bersama dengan saya? Karena terlalu banyak orang melakukan segala sesuatu tanpa Kristus, walaupun rohani. Sesuatu yang rohani ketika saudara lakukan tanpa Kristus itu adalah agama. Agama adalah sesuatu yang rohani yang saudara lakukan tanpa Kristus. Itulah agama. Murid-murid Yohanes berpuasa tanpa Kristus, itulah agama. Orang-orang Farisi berpuasa tanpa Kristus, itulah agama. Mereka beribadah tanpa Kristus, itulah agama. Betul, saudara-saudara? Di tempat lain, di bangunan yang lain, yang bukan gereja, mereka beribadah. Apakah mereka beribadah? Iya. Tapi apakah mereka bersama Kristus? Tidak, itulah agama. Tapi kalau di gereja, ibadah, tapi tidak bersama Kristus, itu juga agama. Agama adalah segala sesuatu yang rohani kita lakukan tanpa Kristus. Itulah agama. Jadi kalau saudara melakukan sesuatu yang rohani, tapi tanpa Kristus, itulah agama. Kalau saudara melakukan sesuatu yang rohani bukan karena Kristus, itulah agama. Apakah semua menangkap apa yang saya sampaikan? Jadi di sini Tuhan mewayukan dirinya sebagai mempelai laki-laki. Dan saya mendorong setiap saudara, ayo kita sadari bahwa Kristus adalah mempelai laki-laki. Dan sekarang kita bukan hanya sahabat dari mempelai laki-laki, kita ini mempelai perempuannya Kristus.
Jadi kalau saudara mempelai perempuannya Kristus, hidup saudara harus didorong, digerakkan, diatur oleh Kristus. Amin, saudara-saudara. Seorang istri hidup dari suaminya. Saya bicara apa yang seharusnya, oke? Alkitab menunjukkan itu. Itu sebabnya ketika Alkitab bicara soal janda yang kehilangan suaminya, ini Alkitab bicara tentang orang yang lemah, yang tidak ada tempat bergantung. Karena dalam Alkitab istri hidup dari suaminya. Nah, kalau saudara adalah mempelai perempuannya Kristus, saudara harus hidup dari Kristus. Saudara harus hidup oleh Kristus. Saudara harus hidup karena Kristus. Dan kita harus hidup mengekspresikan mempelai laki-laki kita, yaitu Kristus. Jangan kita mempermalukan mempelai laki-laki kita, yaitu Kristus. Jadi yang kedua, Tuhan mewahyukan dirinya sebagai mempelai laki-laki. Dan saya berdoa saudara menangkap pewahyuan ini dan mengenakan Kristus sebagai mempelai laki-laki saudara. Sehingga saudara menyadari bahwa saudara adalah mempelai perempuannya. Amin. Yang ketiga, Tuhan Yesus adalah baju baru. Jadi di sini Tuhan Yesus mewahyukan dirinya sebagai baju yang baru. Ayat 16 berkata, tidak seorang pun menambalkan secari kain yang belum susut pada baju yang tua, karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabik baju itu, lalu makin besarlah koyaknya. Kain yang belum susut adalah kain yang baru, yang belum diapa-apakan. Terjemahan King James-nya itu new cloth, kain yang baru. Ini bicara tentang kain yang baru, kain yang belum diapa-apakan. Ini bicara tentang Yesus dalam inkarnasinya dan dalam keinsaniannya yang belum diapa-apakan. Setelah kematian dan kebangkitannya, maka Kristus dilambangkan sebagai baju baru. Sebelum kematian dan kebangkitannya, Kristus seperti kain yang belum susut, belum diapa-apakan, kain yang baru. Tapi setelah kematian dan kebangkitannya, Kristus menjadi baju baru. Ini kain yang sudah diproses menjadi baju baru. Dalam Alkitab, baju atau pakaian melambangkan perbuatan atau kelakuan. Pakaian putih ini melambangkan perbuatan yang kudus, perbuatan yang benar. Di dalam perjamuan kawin anak domba, kita memakai pakaian putih. Ini melambangkan perbuatan kebenaran. Oke? Nah, Kristus adalah baju baru. Coba kita bandingkan dengan Lukas pasal 5 ayat 36. Lukas pasal 5 ayat 36. Sudah di situ semua? Oke, baca sama-sama. Ia mengatakan juga suatu perumpamaan kepada mereka. Tidak seorang pun mengoyakkan secari kain dari baju yang baru untuk menambalkannya pada baju yang tua. Jika demikian, yang baru itu juga akan koyak, dan pada yang tua itu tidak akan cocok kain penambal yang dikoyakkan dari yang baru itu. Jadi Lukas menambahkan bahwa Tuhan Yesus setelah kematian dan kebangkitannya inilah adalah baju yang baru. Jadi kita harus mengambil Tuhan Yesus sebagai baju baru, baju kebenaran kita, saudara-saudara. Setelah kematian dan kebangkitannya, Kristus menjadi penebus, menjadi kebenaran kita. Ketika kita mengenakan Kristus sebagai baju baru kita, baju kebenaran kita, saat itulah kita dibenarkan oleh Allah. Amin, saudara-saudara. Saudara menangkap apa yang saya sampaikan? Nah, menambahkan secari kain baru kepada baju yang tua, ini artinya adalah orang mengambil Yesus sebagai kain yang belum diapa-apakan, artinya mereka tidak menerima Yesus sebagai kebenaran mereka. Mereka cuma menerima Yesus sebagai kain yang belum diapa-apakan, lalu menambalkannya pada baju mereka,
yang sudah tua. Jadi ini bicara tentang orang yang mengambil Yesus sebagai teladan, lalu menambalkan teladan itu, Yesus itu sebagai teladan ke baju mereka yang tua. Baju yang tua itu apa? Baju tua itu adalah manusia alamiah. Manusia alamiah. Dan inilah yang dipraktekkan oleh orang-orang agamawi. Mereka meniru perbuatan baik Yesus sebagai manusia, kain yang belum susut itu, lalu menambalkan itu kepada hayat alamiah mereka yang usang, yang dilambangkan dengan baju yang tua. Mereka tidak mengambil Yesus sebagai pakaian mereka, tapi mereka mengambil Yesus sebagai kain yang belum susut. Artinya mereka tidak mengambil Yesus sebagai kebenaran mereka, pembenaran mereka. Mereka hanya mengambil Yesus sebagai teladan mereka. Lalu secara alamiah mereka berusaha mengikuti Yesus, mengikuti teladan Yesus. Itulah kain yang baru yang ditambalkan pada baju yang tua. Jadi orang agamawi selalu berusaha menambal baju mereka yang sudah tua dan sudah terkoyak, melambangkan manusia lama, manusia yang sudah usang, manusia alamiah mereka, hayat alamiah mereka. Dan Yesus menanggulangi mereka. Seolah-olah Tuhan Yesus berkata, kamu itu puasa, cuma mau memperbaiki manusia alamiahmu dengan cara berpuasa. Aku berpuasa, lalu kamu mengikuti teladanku berpuasa, lalu kamu berpuasa untuk kamu berpuasa, kamu berusaha mengikuti teladanku, tapi kamu lakukan dengan hayat alamiahmu, dengan manusia alamiahmu. Itu seperti mengambil secari kain yang baru ditambalkan pada baju yang tua, nggak cocok. Akhirnya baju yang baru, kain yang barunya koyak, baju yang tuanya juga bisa koyak, saudara-saudara. Inilah agama. Mengambil Yesus sebagai teladan, lalu mereka berusaha melakukannya dengan manusia alamiah mereka. Kekristenan tidak begitu. Kita mengambil Yesus sebagai pakaian kita dan mengenakannya dalam kehidupan kita sehingga kita dibenarkan. Kita tidak berusaha berbuat benar dengan manusia alamiah kita, tapi kita mengambil Yesus sebagai kebenaran kita. Dari situlah kita dibenarkan oleh Allah. Dari situlah kita menjadi orang benar. Kita menjadi orang benar bukan karena kita mengambil Yesus sebagai teladan kita, lalu kita melakukannya secara alamiah. Lalu kita berusaha melakukannya dengan hayat alamiah kita. Lalu kita jadi orang benar. Nah, disinilah kekristenan banyak salah, saudara-saudara. Inilah yang seringkali dilakukan oleh orang Kristen. Mereka mengambil Yesus sebagai teladan hidup, lalu berusaha melakukannya dengan hayat alamiah mereka. Itu menambalkan kain baru kepada baju tua. Semua paham apa yang saya sampaikan? Kita nyanyi. Nyanyi apa? Ku mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu. Betul? Kita mau jadi seperti Yesus. Bagaimana caranya? Kita berusaha meneladani Yesus, tapi dengan hayat alamiah kita. Kita baca Alkitab. Yesus bangun pagi-pagi dan berdoa. Wah, Yesus bangun pagi-pagi dan berdoa. Kita harus meneladani dia. Kita harus bangun pagi-pagi dan berdoa. Lalu kita berusaha bangun pagi-pagi dan berdoa. Dengan hayat alamiah kita. Yesus memberi makan 5.000 orang.
Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Kita harus melakukan yang sama seperti Tuhan Yesus karena Dia adalah Tuhan kita. Ayo kita lakukan, kita memberi makan 5.000 orang. Kita kumpulin anak-anak gelandangan, kita kasih makan 5.000 orang. Cuma Tuhan memberi makan dengan mujizat, kita memberi makan dengan mengumpulkan dana dulu. Ya, Dia kan Tuhan, bisa bikin mujizat. Kita nggak bisa bikin mujizat jadi banyak itu, kita kumpulin dana lah. Kita kumpulin dana, beli 5.000 paket makanan, lalu kita kumpulin anak yatim, kaum duafa dan sebagainya, kita kasih mereka makan. 5.000 orang memberi makan. Kita sudah melakukan apa yang Yesus lakukan. Puji Tuhan. Apalagi? Yesus puasa 40 hari. Nah, ini jarang diikuti, saudara. Nggak kuat. Yesus puasa, kita juga harus puasa. Lalu kita puasa. Tuhan Yesus 40 hari. Dia kan Tuhan, kita bukan Tuhan. Kita nggak kuat 40 hari. Kita seminggu sekali aja. Lalu kita puasa seminggu sekali. Ini meneladani Tuhan Yesus, tapi dengan hayat alamiah kita. Ini adalah usaha untuk memperbaiki hayat alamiah. Saudara harus tahu dengan pasti, hayat alamiah di hadapan Tuhan tidak laku. Hayat alamiah di hadapan Tuhan tidak berarti. Mau tanya, saudara datang berdoa, saudara doa sungguh-sungguh, tapi saudara datang tidak memakai pakaian Kristus. Diterima Allah atau tidak? Tidak akan. Yang membuat saudara diterima Allah adalah Kristus. Saudara datang sendiri tanpa Kristus, berdoa, apakah diterima Allah? Tidak. Apakah ada banyak orang berdoa di dunia ini? Tapi berapa banyak orang yang berdoa menghadap Allah tanpa Kristus? Apakah mereka diterima Allah? Tidak. Lalu kita berkata, kita harus berbuat baik, kita harus hidup kudus. Lalu kita berusaha hidup kudus dengan hayat alamiah kita. Kenapa kita harus hidup kudus? Supaya memperkenankan hati Tuhan. Saya mau tanya, apakah saudara bisa memperkenankan hati Tuhan? Apakah manusia lama bisa memperkenankan hati Tuhan? Apakah manusia alamiah kita bisa memperkenankan hati Tuhan? Tidak. Siapa yang bisa memperkenankan hati Tuhan? Siapa yang bisa memperkenankan hati Allah? Cuma Kristus. Di dunia ini, semua orang sudah jatuh ke dalam dosa, dan cuma Kristus yang tidak jatuh ke dalam dosa. Cuma Kristus yang dibenarkan oleh Allah, cuma Kristus yang dipandang benar oleh Allah, cuma Kristus yang memperkenan Allah, cuma Kristus yang bisa memuaskan Allah. Apakah kita bisa memuaskan Allah? Tidak. Apakah kita bisa memperkenan Allah? Tidak. Lalu bagaimana, Pak? Jadi kita nggak perlu memperkenankan Allah. Bagaimana caranya engkau memperkenankan Allah? Pakai pakaian Kristus. Engkau dibenarkan oleh Allah. Bagaimana caranya kita dibenarkan oleh Allah? Kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Kita menerima penebusannya, kematian dan kebangkitannya. Dan setelah kematian dan kebangkitannya, dia menjadi baju baru bagi kita yang bisa kita pakai. Bisa kita kenakan. Ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita seperti memakai pakaian kebenaran Kristus. Baju baru kita. Menutupi baju yang sudah usang. Menutupi baju yang sudah tua. Dan ketika Allah melihat kita, Allah tidak melihat kita, tapi Allah melihat Kristus. Dan itulah yang membuat saudara dibenarkan. Ada banyak orang tidak paham kebenaran ini. Sorry.
ada banyak orang yang masih terus berusaha menjadi kudus, berbuat baik, melakukan aktivitas rohani dengan usaha alamiah mereka, dengan hayat alamiah mereka. Dan asal saudara tahu, hayat alamiah kita dari selamanya sampai selamanya tidak pernah dan tidak akan pernah bisa diterima oleh Allah. Kenapa Allah menerima kita? Karena kita memakai kepakaian Kristus, baju baru kita untuk menutupi baju tua kita. Sehingga ketika Allah melihat kita, Allah tidak melihat kita, tapi Allah melihat Kristus. Dan itulah yang menyebabkan saudara dibenarkan. Bukan karena saudara berbuat benar, tapi karena saudara memakai Kristus yang sudah mati dan bangkit sebagai baju baru saudara, menutupi baju saudara yang sudah tua, yaitu manusia alamiah saudara. Karena itu, kalau saudara datang ke hadapan Allah, lalu saudara berusaha dengan berbagai macam cara, secara alamiah, supaya menarik turun hadirat Allah, itu tidak akan berhasil. Ketika saudara datang ke hadapan Allah, saudara hanya perlu memakai baju baru. Apa? Makanya nanti Natal pakai baju baru Kristus. Disitulah saudara dibenarkan. Banyak orang Kristen menjalani kehidupannya secara salah. Misalnya, contoh katakanlah, ketika saudara berdoa nih, saudara nikmati nggak? Nikmati ya. Oh, Tuhan begitu luar biasa. Saudara mengecap dia, saudara menghirup dia, memakan dia, meminum dia, oh rasanya luar biasa. Ketika kita berdoa, kita merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa, kita rasanya nggak mau berhenti berdoa, betul ya? Pernah mengalami itu semua? Oke. Lalu ketika kita berdoa, kita merasa itu waktu yang paling berharga, kita sepertinya tidak mau meninggalkan waktu itu. Kenapa? Di dalam waktu doa itu, di dalam saat-saat doa itu, kita merasakan Kristus begitu luar biasa, Kristus begitu berharga di dalam hidup kita. Lalu kita merasa kita ini dikuduskan benar-benar. Kita merasa kita jadi rohani karena berjumpa dengan Tuhan, karena menyatu dengan Tuhan, betul? Kita merasa jadi kudus karena menyatu dengan Tuhan di dalam doa, betul? Menyatu dengan Tuhan dan merasakan hadiratnya. Lalu kita rasa berkemenangan, betul nggak? Ini betul nggak nih saudara? Saudara pernah ngalami itu? Lalu kita merasa berkemenangan. Kenapa kita merasa berkemenangan? Karena kita menyatu dengan Kristus di dalam doa. Kenapa kita merasa rohani? Karena kita menyatu dengan Kristus yang rohani di dalam doa. Kenapa kita merasa kudus? Karena kita menyatu dengan Kristus yang kudus di dalam doa. Kenapa kita berkemenangan, merasa menang? Karena kita menyatu dengan Kristus yang sudah menang. Jelas saudara. Kita rasanya nggak mau berhenti berdoa. Tapi kan harus berhenti berdoa ya. Siapa yang nggak bisa berhenti berdoa dan betul-betul nggak berhenti berdoa? Kan nggak bisa. Kita harus berhenti berdoa karena kita harus kerja, kita harus sekolah, kita harus ngurusin rumah tangga dan sebagainya. Kita harus berhenti berdoa. Mau tidak mau, aduh Tuhan, sebetulnya berat nih untuk berhenti berdoa. Tapi nggak mau, ya udahlah, amin. Itu mau ngomong aminnya pun berat saudara. Muter lagi. Akhirnya mau nggak mau, Tuhan, terpaksa amin juga dah. Karena sambil berdoa sambil ngelirik jam. Wah, udah telat saudara. Amin. Selesai berdoa. Permasalahan kita adalah selesai berdoa, kita menjalani kehidupan yang alamiah lagi.
Lalu sepanjang hari itu, kita berusaha untuk hidup kudus. Kita berusaha untuk berkemenangan. Kita berusaha untuk menjadi rohani. Lalu gagal enggak? Lalu gagal. Kalau kita gagal, kita berdoa, Tuhan, ampuni saya. Kita minta ampun. Ampuni saya karena saya gagal. Saya akan mencoba sekali lagi. Saya akan mencoba lagi Tuhan, supaya saya bisa kudus. Nah, kehidupan Kristen seharusnya tidak dijalani seperti itu, saudara-saudara. Setelah berdoa, di dalam doa, saudara merasa saudara ini orang kudus, betul? Kenapa? Karena saudara bersatu dengan Yesus yang kudus. Saudara merasa ini orang benar. Kenapa? Karena saudara menyatu dengan Yesus, sang kebenaran. Semua mengikuti saya? Bilang amin kayak gitu kalau ngerti saudara. Diam terus. Heran saya. Pakai mulutmu, oke? Kita berkemenangan, kita merasa menang. Kenapa? Kita menyatu dengan Yesus yang menang. Nah, itu lebih baiklah. Kita merasa kita jadi orang rohani karena kita menyatu dengan Yesus yang rohani. Lalu setelah berhenti berdoa, kenapa semua perasaan itu hilang lalu kita jadi berusaha? Mau tanya, waktu berdoa, apakah saudara berusaha untuk jadi orang kudus? Tidak, tapi saudara merasa saudara kudus. Kenapa? Karena saudara menyatu dengan Yesus yang kudus. Betul? Apakah saudara berusaha berbuat benar supaya jadi orang benar ketika saudara berdoa? Kan tidak. Kenapa saudara merasa saudara ini orang benar? Karena saudara menyatu dengan Yesus, sang kebenaran. Saudara merasa menang. Apakah saudara berusaha untuk menang ketika di dalam doa? Tidak. Tiba-tiba saudara merasa berkemenangan. Kenapa? Karena saudara menyatu dengan Yesus yang menang. Nah, setelah berhenti berdoa, saudara menjalankan kehidupan saudara sehari-hari, seharusnya atmosfer doa itu saudara bawa sepanjang hari, sehingga saudara tetap merasa saudara ini kudus, karena tetap menyatu dengan Yesus yang kudus. Saudara nggak perlu berusaha apa-apa untuk menjadi orang kudus. Saudara kudus karena saudara menyatu dengan Yesus yang kudus. Makanya saudara perlu mempertahankan atmosfer doa sepanjang hari dengan melatih roh saudara. Kenapa ketika di dalam doa saudara berkemenangan, ketika berhenti berdoa, menjalani kehidupan saudara berkekalahan? Kenapa? Karena ketika saudara di dalam doa, saudara menggunakan roh saudara, tapi ketika saudara keluar dari kamar doa, saudara berhenti menggunakan roh saudara. Saudara hidup dengan hayat alamiah lagi. Seharusnya saudara tetap mempertahankan atmosfer doa sepanjang hari dengan melatih roh saudara, dengan menggunakan roh saudara. Dan dengan menggunakan roh saudara, saudara akan menyatu dengan Yesus terus-menerus. Dan ketika saudara menyatu dengan Yesus, sang kebenaran, saudara akan menjadi orang benar. Tanpa perlu berusaha apapun juga. Kalau saudara menyatu dengan Yesus, sang kekudusan, maka saudara akan menjadi orang kudus tanpa perlu berusaha apapun juga. Ini kalau saya ngomong kayak gini, orang agama nggak pernah bisa terima. Ketika saya berkata, saudara akan menjadi orang benar tanpa berusaha apapun juga, ini orang agama bisa ngamuk nih. Dia nggak mau terima kalau kita nggak usaha apa-apa, karena dia maunya usaha. Dan sekali lagi saya umumkan, kalaupun saudara berusaha segenap tenaga saudara, tapi saudara cuma menambahkan secari kain baru kepada baju yang tua, engkau tetap tidak berkenan di hadapan Allah. Cara satu-satunya untuk kita dibenarkan oleh Allah adalah memakai baju kebenaran yang baru, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit. Apakah saudara menangkap apa yang saya sampaikan? Kalau saudara bisa menangkap ini dengan baik, saudara akan jadi orang Kristen yang sejati. Bukan menjadi orang Kristen yang agamawi. Beginilah seharusnya kita menjalankan kehidupan kekristenan kita.
Hidup kita tidak penuh dengan melakukan, tapi hidup kita penuh dengan menikmati. Dan dari menikmati, Tuhan Yesus akan melakukan sesuatu melalui kita. Ingat, kita cuma sarung tangan. Apakah sarung tangan bergerak sendiri? Kalau dia bergerak, apakah sarung tangan yang bergerak? Bukan. Tangan di dalamnya yang bergerak. Sarung tangan ambil makanan. Apakah sarung tangan yang ambil makanan? Tidak. Tangan yang di dalamnya yang bergerak mengambil makanan. Apakah sarung tangan melakukan sesuatu? Tidak. Tangan di dalamnya yang melakukan segalanya untuk sarung tangan. Sarung tangan cuma menjadi bejana yang mengekspresikan tangan yang di dalamnya. Tapi pada prinsipnya bukan sarung tangan yang melakukan, tapi Kristus yang di dalamnya yang melakukan. Jadi kalau saya bilang berhentilah melakukan, kalau saudara melakukan, itu seperti sarung tangan yang nggak boleh melakukan, tapi dia mau gerak sendiri. Kalau sarung tangan bergerak sendiri, saudara kan bingung. Saudara pakai sarung tangan. Sarung tangannya gerak sendiri. Malah tangan saudara yang dibawa-bawa gerak. Tangan tuh. Tiba-tiba sarung tangan mau ambil makanan. Ada makanan di situ. Sarung tangannya bergerak. Kalau sarung tangan bergerak, itu menghalangi pergerakan tangan yang di dalamnya. Kalau sarung tangan bergerak, maka tangan yang di dalamnya tidak bisa bergerak. Jadi apa yang harus dilakukan oleh sarung tangan? Berhentilah melakukan. Kalau engkau berhenti melakukan, maka Kristus yang di dalam saudara akan bisa bergerak untuk melakukan sesuatu melalui dirimu. Mengapa selama ini Kristus tidak pernah bisa melakukan sesuatu melalui dirimu? Karena engkau terus melakukan oleh dirimu sendiri. Yang perlu kita lakukan cuma terbuka terhadap Dia dan berhenti dari melakukan. Biarkan Kristus yang melakukan segalanya bagi kita dan oleh kita. Sehingga tugas kita cuma mengekspresikan gerakan Tuhan Yesus yang di dalam kita. Amin. Jadi berhentilah melakukan supaya Tuhan yang melakukan untuk kita. Oke, yang keempat, Tuhan Yesus adalah anggur baru. Jadi yang ketiga tadi kita harus mengenakan Yesus sebagai baju baru kita. Bukan mengambil Dia sebagai secari kain baru yang kita tambalkan pada manusia yang lama kita. Oke? Yang keempat, Tuhan Yesus adalah anggur baru. Ayat 17. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Nah, anggur baru di sini adalah Yesus sendiri sebagai hayat baru. Ya. Yesus sendiri sebagai hayat baru yang penuh dengan dinamika ilahi yang membuat orang yang meminumnya menjadi bergairah. Ada kegerakan di dalamnya saudara-saudara ketika meminum anggur baru ini. Jadi anggur baru di sini adalah Tuhan Yesus sendiri sebagai hayat yang baru setelah kematian dan kebangkitannya. Ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai anggur baru atau sebagai hayat baru, Dia masuk ke dalam kita, kita seperti minum anggur baru. Dan ketika Dia masuk ke dalam kita sebagai hayat baru, sesuatu terjadi di dalam kita, sesuatu di dalam kita membuat kita bergairah. Betul? Itulah anggur baru. Lalu kantong kulit yang tua itu apa? Kantong kulit yang tua adalah agama. Jadi orang-orang beragama selalu berusaha menempatkan Yesus ke dalam berbagai upacara dan semua praktek agamawi mereka. Itu seperti
menempatkan anggur baru di dalam kantong kulit yang tua atau di dalam kirbat yang tua. Kita nggak usah bicara agama lain, kita bisa bicara tentang keagamawian dalam gereja, saudara-saudara. Ada banyak orang menerima anggur baru, mengecap anggur baru, tapi setelah itu dia taruh anggur baru di dalam keagamawian, di dalam praktek-praktek agama, di dalam upacara agama. Saya sudah memberikan contoh yang cukup banyak tadi, bagaimana kekristenan dijalankan secara praktek agamawi. Itu seperti sudah menaruh hayat baru di dalam keagamawian. Hasilnya adalah kantong kulit itu akan pecah dan anggurnya akan tertumpah. Bocor namanya. Ini namanya kebocoran hayat. Kenapa? Hayat yang kita terima dari Allah selalu bocor atau seringkali bocor, mengalami kebocoran. Sehingga kita tidak pernah penuh dengan hayat ilahi. Karena kita selalu menaruh anggur baru di dalam kantong kulit yang tua. Jadi kita mencicipi anggur baru, tapi selanjutnya kita taruh anggur baru itu ke dalam kantong kulit yang tua. Kantong kulit yang tua apa? Agama. Lalu apakah kantong kulit yang baru? Kantong kulit yang baru di sini adalah bicara tentang hidup gereja. Hidup gereja khususnya dalam sebuah gereja lokal. Kita nggak ngomong tentang gereja universal, karena gereja yang universal itu terbentuk dari gereja lokal. Dan kita nggak bisa bilang kita akan menyatu dengan gereja universal. Tidak. Itu tidak akan terjadi. Nanti terjadinya dalam Yerusalem baru. Gereja menyatu secara universal. Itu semua gereja akan menyatu secara universal. Itulah gereja universal, Yerusalem baru. Selama di dunia ini, gereja aja ada berapa denominasi. Seru mau bicara tentang kesatuan gereja. Sejak zaman dulu sudah diusahakan kesatuan gereja. Tapi apakah gereja menyatu? Tidak juga, saudara-saudara. Itu sebabnya saya tidak terlalu suka bicara tentang kesatuan universal. Karena kesatuan universal nanti akan terjadi di dalam Yerusalem baru. Itu sebabnya ketika kita bicara tentang kesatuan, ayo kita bicara tentang kesatuan dalam sebuah gereja lokal. Karena Yerusalem baru nanti terdiri dari gereja-gereja lokal yang menyatu semua sehingga nanti tidak ada lagi gereja lokal. Hanya satu gereja, gereja universal, yaitu Yerusalem baru. Saudara tangkap apa yang saya sampaikan? Jadi kantong kulit yang baru ini bicara tentang hidup gereja. Kristus, anggur yang baru harus ditaruh dalam hidup gereja. Kristus yang individual adalah anggur yang baru, hayat yang menggairahkan di batin, dan Kristus yang korporat adalah kantong kulit yang baru, wadah luaran yang menampung anggur baru itu. Jadi anggur barunya Kristus, kantong kulitnya harus Kristus. Saudara harus paham bahwa gereja bukanlah agama. Gereja adalah keseluruhan korporat yang penuh dengan Kristus. Gereja itu adalah perluasan Kristus. Selama ini saudara-saudara kita menganggap tentang tubuh Kristus, kita menganggap kepalanya adalah Kristus, lalu tubuhnya adalah orang Kristen. Tapi Alkitab tidak mengatakan itu. Coba kita baca dalam 1 Korintus 12 ayat 12. 1 Korintus 12 ayat 12.
Sudah di situ semua? Kalau sudah, mari baca sama-sama. Karena sama seperti tubuh itu satu, dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu, sekalipun banyak, merupakan satu tubuh. Demikian pula, ini Rasul Paulus sedang bicara tentang tubuh. Sama seperti tubuh itu satu, anggotanya banyak. Tapi sekalipun anggotanya banyak, tapi semuanya satu tubuh. Demikian pula Kristus. Artinya, siapa tubuh Kristus itu? Ya Kristus. Kan ini sedang bicara tubuh Kristus. Contohnya tubuh manusia kita. Tubuh itu satu, sekalipun anggotanya banyak. Demikian pula Kristus. Jadi siapakah tubuh Kristus? Ya Kristus. Kepalanya adalah Kristus, tubuhnya adalah Kristus. Ya lagian kita juga aneh sih cara berpikirnya ya saudara. Coba bayangkan, kepalanya saya, tubuhnya Eko. Bisa nggak kira-kira? Kalau kepalanya Sony, tubuhnya harus Sony dong. Nggak cocok. Nah selama ini kita tuh salah juga sih ya saudara. Kepalanya Kristus, masa tubuhnya Sony? Kan nggak mungkin. Kalau kepalanya Kristus, tubuhnya Kristus. Nggak bisa yang lain dan nggak boleh yang lain. Nggak bisa kepala saya ditaruh di atas kepala, ditaruh menggantikan kepala saudara, lalu kepalanya saya, tubuhnya saudara. Ya nggak bisa. Tubuhnya saya, kepalanya saya, tubuhnya juga saya. Jadi kepalanya Kristus, tubuhnya juga Kristus. Kepalanya adalah Kristus yang individual, tubuhnya adalah Kristus yang korporat. Dan itulah gereja. Gereja adalah Kristus yang korporat. Dan itu sebabnya gereja disebut tubuh Kristus. Karena gereja adalah Kristus yang korporat. Kalau gereja bukan Kristus, maka gereja bukan tubuh Kristus. Kalau saudara bukan Kristus, saudara bukan anggota tubuh. Saya ini cuma anggota tubuh, bukan tubuh. Saudara masing-masing cuma anggota tubuh, bukan tubuh. Tolong sadari itu. Karena seringkali kita berkata, saya adalah tubuh Kristus, makanya kita berbuat semua semau-maunya. Tapi kalau saudara berkata, saya adalah anggota tubuh Kristus, saudara tidak akan bisa berbuat semau-maunya, karena saudara adalah cuma satu anggota, saudara harus mempertimbangkan anggota yang lainnya. Kalau kaki saya berjalan, kaki saya kan nggak jalan sendiri. Semua tubuh ikut jalan bersama dengan kaki kan? Karena tubuh itu selalu menyatu, nggak bisa terpisah-pisah. Kalau saudara adalah anggota tubuh, maka saudara, semua yang saudara lakukan, saudara akan mempertimbangkan tubuh. Kalau saudara mau bergerak, saudara akan mempertimbangkan tubuh, saudara tidak bergerak sendiri. Ini di tubuh yang lain gimana? Saudara juga akan mempertimbangkan perasaan tubuh. Kaki saya tidak bisa jalan semau-maunya dia. Kaki saya harus mempertimbangkan perasaan seluruh tubuh dan keinginan seluruh tubuh saudara-saudara. Anggota tubuh bukanlah tubuh. Kalau anggota terpisah dari tubuh, maka dia bukan tubuh. Nah, kantong kulit yang baru ini adalah tubuh Kristus, gereja. Anggur baru adalah Kristus. Anggur baru harus ditaruh di dalam kantong kulit yang baru, yaitu hidup gereja. Saya bicara tentang hidup gereja yang normal, oke? Hidup gereja yang tepat. Kalau anggur baru ditaruh dalam kantong kulit yang baru, ini baru tepat dan anggurnya akan terpelihara dan kantong kulitnya akan selalu penuh dengan anggur. Paham ya saudara?
Tapi kalau kantong kulitnya tua, kantong kulitnya akan pecah. Karena anggur baru itu punya apa ya? Dinamika yang sangat kuat, sehingga kantong kulit yang tua tidak akan tahan dan pecah, dan anggurnya tertumpah. Penyebab mengapa orang Kristen sering kali mengalami kebocoran hayat adalah karena dia tidak tinggal di dalam hidup gereja. Karena dia tidak melaksanakan hidup gereja. Kalau kita melaksanakan hidup gereja dan kita menampung anggur baru dalam hidup gereja yang tepat, maka saya yakin kita semua tidak akan pernah kekurangan anggur baru. Kita akan terus menikmati hayat Allah, kita akan terus penuh dengan hayat Allah, saudara-saudara. Contoh yang lain, gelas itu, kalau dia masih jadi gelas, bisa nampung anggur kan? Bisa. Tapi kalau gelas sudah pecah berkeping-keping, nggak ada yang bisa ditampung di situ. Betul? Saudara anggota tubuh, tapi kalau anggota tubuhnya pisah-pisah, nggak bisa menampung anggur baru. Tapi kalau anggota tubuh semuanya menyatu, maka kita bisa menampung anggur baru, sehingga anggur barunya tidak tertumpah, saudara-saudara. Itu sebabnya saya bisa memastikan, orang Kristen individual tidak bisa menampung Kristus. Saya ulangi sekali lagi, orang Kristen individual tidak bisa menampung Kristus. Tidak bisa menampung Kristus. Dia akan selalu merasa kekurangan Kristus, kehilangan Kristus. Dan setiap hari butuh mencari Kristus lagi. Kenapa? Karena bocor. Bocor, saudara-saudara. Hidup gereja yang utuh, ini baru tempat menampung hayat Kristus yang benar. Ya, saudara. Dan jangan lupa, kantong kulit yang baru ini bukan cuma wadah untuk menampung anggur baru, tapi juga sarana untuk minum anggur. Minum anggurnya. Itu sebabnya hidup gereja akan menampung Kristus. Tetapi hidup gereja juga akan menjadi sarana bagi kita untuk minum Kristus. Saya ulangi semua, perhatikan semua. Semua masih bersama dengan saya? Hidup gereja bukan hanya menampung Kristus, tapi hidup gereja juga adalah sarana untuk minum Kristus. Kalau saudara ada dalam hidup gereja, saudara ada bersama dengan Kristus, dan saudara memiliki sarana untuk meminum Kristus. Kalau saudara tidak ada di dalam hidup gereja, saudara tidak bisa meminum Kristus, dan Kristus akan terus bocor dari hidup saudara. Itu sebabnya saudara mengalami jatuh bangun untuk hidup di dalam roh, untuk hidup di dalam hayat ilahi. Dengan kata lain, saya mau mengatakan, kita hanya bisa minum Kristus melalui sarana hidup gereja. Orang Kristen individual akan kekurangan Kristus. Orang Kristen yang tidak mau masuk dalam hidup gereja akan kekurangan Kristus. Dan perhatikan baik-baik, setiap kali saudara meninggalkan hidup gereja, saudara akan kekurangan Kristus. Saudara akan kehilangan Kristus, karena anggur itu mulai bocor. Karena saudara sedang menampung Kristus dalam kebat yang lama, dalam kantong kulit yang tua. Itu sebabnya, please pahami, kita memerlukan hidup gereja. Kita nggak peduli dengan segala aktivitas agama, kita hanya peduli dengan Kristus di dalamku, Kristus di dalammu. Karena Kristus itulah, Kristus di dalamku, Kristus di dalammu, Kristus di dalammu, Kristus di dalammu, Kristus di dalammu. Inilah gereja, Kristus yang korporat. Bahkan saya mau katakan, kita tidak perlu peduli dengan diri kita lagi, kita hanya peduli dengan Kristus di dalam kita. Kristus di dalam kita itulah gereja. Jadi gereja itu bukan terdiri dari Sony, bukan terdiri dari Sony, Eko, Aci, Cika, Shana, Eli, Romi, Merni, Aan.
Tina, Andre, Budi, Foni, dan seterusnya. Gereja tidak terdiri dari kita. Gereja terdiri dari Kristus di dalam Sony, Kristus di dalam Eko, Kristus di dalam Aji, Kristus di dalam Cika, Kristus di dalam Siana, Kristus di dalam Eli, Kristus di dalam Romi, Kristus di dalam Mary, Kristus di dalam Aan, dan Kristus di dalam kita semua. Gereja tidak terdiri dari kita. Gereja tidak terdiri dari manusia lama. Gereja terdiri dari manusia baru. Karena manusia baru itu adalah Kristus yang korporat. Saya harap saudara bisa menangkap apa yang disampaikan. Kalau saudara bisa menangkap pewahyuan ini, saudara tidak akan pernah menganggap remeh hidup gereja. Saudara tidak akan pernah menganggap remeh sebuah persekutuan dengan anggota tubuh yang lain. Kalau saudara memahami saudara adalah anggota tubuh, saudara akan hidup sebagai anggota tubuh terhadap yang lainnya. Ini yang terus menjadi beban saya, dan itu sebabnya buku perawatan yang berikutnya dalam KTB, saya sedang berusaha menyusunnya tentang bagaimana kita hidup sebagai anggota tubuh Kristus. Karena saya berharap membangun gereja, dan gereja adalah tubuh Kristus. Kalau kita bicara tentang membangun gereja, berarti kita membangun tubuh Kristus. Kalau kita membangun tubuh Kristus, berarti kita semua harus paham bagaimana kita hidup sebagai anggota tubuh Kristus. Oke, kesimpulannya secara singkat saya bacakan, tolong tampilkan dengan cepat. Ada 4 golongan orang Kristen. Yang pertama, orang Kristen modern. Cepat, duluan nggak apa-apa. Nanti saya baca dari situ. Nah, orang Kristen modern adalah orang yang menerima Kristus sebagai orang baik yang perlu diteladani, tapi tidak percaya Kristus mati dan bangkit untuk menebus mereka. Artinya mereka tidak menerapkan Kristus sebagai kain yang baru. Mereka hanya menerapkan Kristus sebagai mereka tidak menerapkan Kristus sebagai baju baru, mereka hanya menerapkan Kristus sebagai kain yang baru yang ditambalkan pada manusia lama mereka. Oke? Yang kedua, orang Kristen fundamental. Mereka percaya Kristus sebagai penebus, namun hanya mengetahui sedikit sekali tentang hayat batinia anggur baru yang di dalam. Artinya mereka menerapkan Kristus sebagai baju baru di luar, namun tidak minum Kristus sebagai anggur baru di dalam. Itulah orang Kristen fundamental. 3, orang Kristen hayat batinia. Mereka percaya Kristus sebagai penebus dan hayat mereka, namun kekurangan hidup gereja. Jadi mereka menerapkan Kristus sebagai baju di luar, minum Kristus sebagai anggur di dalam, namun menaruh Kristus dalam kantong kulit yang tua. Yang keempat, orang Kristen yang melaksanakan hidup gereja. Saya berharap kita ada di sini semua. Orang Kristen yang melaksanakan hidup gereja. Mereka percaya Kristus sebagai penebus dan hayat mereka dan melaksanakan hidup gereja. Artinya mereka menerapkan Kristus sebagai baju di luar dan minum Kristus sebagai anggur di dalam, serta menampung Kristus dalam hidup gereja, kantong kulit yang baru. Inilah yang saya maksud, ayo kita menerapkan Kristus dalam semua aspeknya. Saya berdoa biar kita menjadi orang-orang Kristen yang melaksanakan hidup gereja. Artinya kita menjadi orang-orang Kristen yang hidup sebagai anggota tubuh Kristus. Maka kita tidak akan pernah kekurangan Kristus. Kita akan melimpah dengan hayat Kristus. Kita selalu penuh dengan hayat, berjalan di dalam hayat ilahi, hidup oleh hayat ilahi. Inilah orang Kristen yang Tuhan harapkan, dan inilah orang Kristen yang Tuhan sedang bangkitkan di sini. Haleluya. Haleluya. Kasih tahu orang ini sebelah saudara, kita adalah orang Kristen yang melaksanakan hidup gereja. Amin. Amin. Bukan cuma memakai Yesus sebagai baju di luar, tapi juga minum Kristus sebagai anggur yang baru di dalam, dan menempatkan Kristus dalam hidup gereja.
Amin. Sehingga kepalanya Kristus, tubuhnya juga Kristus. Hari ini Tuhan Yesus banyak menderita karena kepalanya Kristus, tubuhnya bukan Kristus. Hari ini Tuhan Yesus kasihan sekali. Karena kepalanya dia, tapi tubuhnya bukan dia. Oh, kasihan sekali. Kita harus bangkit dan menjadi tubuh Kristus. Supaya Kristus tidak kasihan lagi. Oke? Tuhan, terima kasih Engkau telah bekerja di tengah-tengah kami, menyampaikan firman-Mu. Kami berdoa, roh hikmat dan pewahyuan tercurah atas kami, sehingga kami bisa menangkap semua pewahyuan yang telah diberikan oleh Engkau. Dan kami berdoa, setiap orang yang telah mendengar firman Tuhan, biarlah bisa menangkap pewahyuan ini, dan kami semua dibangkitkan dalam hidup gereja, sehingga kami bisa menampung Kristus secara nyata, dan terus dipenuhi oleh Kristus, dan hayat Kristus tidak mengalami kebocoran dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam hidup kami semua, dan jadikan kami anggota tubuh yang berfungsi satu terhadap yang lainnya. Bangkitkan kami, gereja lokal di tempat ini, menjadi tubuh Kristus yang memuliakan Kristus sendiri. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucapkan syukur. Amin. Amin. Selamat siang, Tuhan memberkati.